Bek Real Madrid Antonio Rudiger main judo, harusnya kartu merah. Pemain bertahan Real Madrid, Antonio Rudiger, beruntung tidak menerima kartu merah selama pertandingan Liga Champions melawan Lille pada Kamis dini hari tadi. Pemain asal Jerman ini sudah mendapatkan kartu kuning sebelumnya dan terlibat dalam insiden kontroversial di dalam kotak penalti yang kini tengah mendapat perhatian intens di media sosial. Sang juara Eropa mengalami kekalahan mengejutkan 1-0 dari Lille, dengan penalti Jonathan David sebelum jeda babak pertama mengunci kemenangan bagi tim Prancis tersebut. Meski mendominasi penguasaan bola dan menampilkan pemain kunci seperti Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Dani Carvajal, tim besutan Carlo Ancelotti tidak mampu memberikan respons. Andai wasit atau VAR melakukan intervensi, tindakan sembrono Rudiger bisa saja membuat tantangan bagi Madrid menjadi lebih sulit. Pemain berusia 31 tahun itu tampak menarik Alexandro di luar bola dan melakukan gerakan seperti judo, yang menimbulkan pertanyaan tentang perilakunya. Tindakannya membuat perbandingan dengan Pepe karena sifat agresifnya. Menurut analis wasit AS, Iturralde González, insiden tersebut seharusnya mendapat kartu kuning kedua. Dia menyatakan, Rudiger menariknya dengan lengan kiri dan melakukan sesuatu yang menyerupai lemparan judo, seharusnya dia diusir. Saat ini, Real Madrid berada di urutan ke-17 dalam klasemen Liga Champions. Meskipun satu kekalahan di awal kompetisi tidak mungkin merusak status mereka sebagai favorit untuk meraih Piala Eropa ke-16, tim tampaknya mengalami dampak dari kampanye sukses musim lalu yang mencakup double La Liga dan Liga Champions. Kekalahan malam ini dari Lille mengakhiri rekor 36 pertandingan tak terkalahkan bagi klub, sebuah rekor yang dimulai setelah kekalahan Copa del Rey dari Atletico Madrid pada Januari. Agar Real Madrid dapat mencapai potensi penuh mereka musim ini, perubahan perlu dilakukan. Hukuman untuk Atletico Madrid buntut aksi pelemparan supporter ke kiper Real Madrid Thibaut Courtois. Atletico dijatuhi hukuman menyusul rentetan pelemparan yang diarahkan supporter ke Courtois selama derby Madrid kemarin. Para supporter Atletico menyerang Courtois beberapa saat setelah Real Madrid unggul melalui Eder Militao dan mulai melemparkan botol plastik, korek api, dan bahkan sekantong sampah yang diarahkan ke kiper tersebut. Menanggapi kerusuhan tersebut, Komite Kompetisi RFEF telah memberlakukan penutupan sebagian tribun stadion selama 3 pertandingan, yang menargetkan bagian Fondo Sur di Civitas Metropolitano, area pelemparan. Pihak klub juga harus membayar denda sebesar €45.000 sebagai bagian dari sanksi. Tindakan disipliner ini dipandang sebagai pernyataan tegas oleh federasi, yang menegaskan bahwa perilaku seperti itu tidak akan ditoleransi dalam sepak bola Spanyol. Setelah insiden tersebut, Atletico segera merespons dengan melarang seorang penggemar seumur hidup. Orang ini diidentifikasi sebagai salah satu pelaku yang melemparkan benda ke lapangan. Klub juga mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan polisi setempat untuk mengidentifikasi dan memberi sanksi kepada individu lain yang terlibat dalam insiden. Selain itu, Atletico telah berjanji untuk menerapkan perubahan dalam kebijakan stadion untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang dan akan melarang penggemar mengenakan pakaian yang menyembunyikan identitas mereka, seperti balaklava, yang terlihat dikenakan oleh beberapa orang di tribun selama derby. Penutupan tribun Fondo Sur akan memengaruhi pertandingan kandang Atletico melawan Leganes, Las Palmas, dan Alaves, namun, mereka masih memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan RFEF. Los Rojiblancos akan kembali beraksi dengan bertandang ke markas Real Sociedad dalam lanjutan La Liga pada Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, dini hari WIB mendatang. Carlo Ancelotti beberkan penyebab kekalahan Real Madrid. Real Madrid menelan kekalahan pertamanya musim ini. Hasil ini setelah secara mengejutkan dikalahkan Lille dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Champions. Carlo Ancelotti beberkan penyebab kekalahan timnya. Carlo Ancelotti berbicara kepada media di ruang pers Stadion Stade Pierre Mauroy dan menganalisis pertandingan Lille Real Madrid di babak pertama Liga Champions. Ancelotti juga membahas mengenai penyebab kekalahan Real Madrid dalam laga ini. Untungnya, hal itu tidak sering terjadi akhir-akhir ini ketika lawan bermain lebih baik dari Anda dan pantas menang. Kami berjuang untuk masuk ke dalam permainan dan dalam pertarungan, kami mungkin bermain imbang dan kami memiliki peluang di akhir. Tetapi kami tidak pantas menang. Kami harus belajar dan tahu apa yang harus kami tingkatkan. Seperti terakhir kali kami kalah, saya rasa itu tidak terlalu sulit. Sulit untuk mengevaluasi permainan hari ini, kami melakukan semuanya dengan salah. Saat menguasai bola, dalam transisi, intensitas, kami kalah dalam duel.
Kami harus melihat berbagai hal dengan pikiran yang tenang dan tidak mengabaikan semuanya. Tetapi kami harus meningkatkannya. Kami berjuang untuk menghasilkan dan menciptakan peluang, penguasaan bola lambat, dan kami kekurangan ide. Kami memiliki penyerang yang perlu bermain lebih langsung dari biasanya dan jika Anda bermain lambat, itu akan menjadi masalah. Nico Paz buka peluang untuk kembali ke Real Madrid. Nico Paz secara luas dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menarik yang muncul dari jajaran pemain muda Real Madrid. Anak ajaib Argentina berusia 20 tahun itu melakukan debut seniornya musim lalu di bawah asuhan Carlo Ancelotti dan bahkan mencetak gol indah dalam pertandingan Liga Champions UEFA melawan Napoli. Namun, mengingat persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di tim senior Real Madrid, Nico memilih untuk pindah musim panas lalu, menandatangani kontrak dengan klub Serie A yang baru dipromosikan, Como. Di bawah asuhan Cesc Fabregas, gelandang serang muda itu menunjukkan sekilas kualitasnya yang luar biasa. Dengan Real Madrid mengamati perkembangannya dengan saksama. Sekarang, dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Nico menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kembali ke Real Madrid di masa mendatang, meskipun saat ini ia sepenuhnya fokus untuk meraih kesuksesan di Como. Masa depan di Real Madrid, saya harap begitu, tetapi sekarang saya bersama Como dan saya akan memberikan segalanya, kata Nico Paz. Perlu dicatat bahwa Real Madrid telah mempertahankan opsi pembelian kembali serta klausul penjualan kembali di masa mendatang untuk Nico muda ketika mereka melepasnya ke Como. Sementara itu, pemain muda Argentina itu juga mengungkapkan nasihat khusus yang diberikan legenda Real Madrid Toni Kroos kepadanya sebelum pensiun. Ketika Kroos pensiun, dia datang dan mengatakan kepada saya untuk terus berjuang, bahwa saya harus menemukan tempat saya, bahwa dia percaya kepada saya dan itu adalah kenangan indah yang saya bawa bersama saya, kata pemain berusia 19 tahun itu, yang sekarang dia lakukan di Q. Mengenang interaksinya dengan Carlo Ancelotti ketika dia menjadi bagian dari tim utama musim lalu, Nico berkata, Ancelotti senang untuk saya setelah gol melawan Napoli, dia tahu apa artinya itu bagi saya. Dia adalah seseorang yang tahu di mana harus menempatkan Anda dan meminta banyak dari Anda. Dia tahu bagaimana mendapatkan hasil maksimal dari para pemainnya. Dia mengatakan kepada saya untuk menunjukkan kepribadian dengan bola dan bersikap tenang. Carlo Ancelotti tegaskan ogah beranjak dari Real Madrid. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti kembali buka suara terkait spekulasi masa depannya. Ia menegaskan bahwa untuk saat ini ia sama sekali tidak ada niatan untuk meninggalkan Real Madrid. Seperti yang sudah diketahui, Ancelotti saat ini memasuki periode keduanya bersama Real Madrid. Di periode keduanya ini, Ancelotti berhasil membawa Real Madrid meraih sejumlah trofi seperti trofi La Liga dan Liga Champions. Namun kontrak pelatih asal Italia itu akan habis di tahun 2026, alhasil mulai muncul rumor-rumor bahwa ia akan berpindah klub di tahun depan. Baru-baru ini, Ancelotti kembali menanggapi rumor kepergiannya dari Real Madrid tersebut. Ia menegaskan bahwa ia tidak terbesit keinginan untuk pindah klub. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Ancelotti menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berencana meninggalkan Real Madrid. Bagi Don Carlo, Real Madrid adalah klub terbaik di dunia sehingga ia ingin terus lanjut di sana. Bisa menjadi pelatih Real Madrid yang notabene klub terbaik di dunia itu rasanya sungguh spesial, buka Ancelotti yang dikutip Fabrizio Romano. Ancelotti juga menganggap santai kontraknya yang mulai menipis di Bernabeu. Ia menyebut bahwa ia siap memperpanjang kontraknya selama mungkin di Real Madrid jika manajemen Los Blancos menginginkannya. Saya akan bahagia sekali jika saya bertahan di Real Madrid untuk bertahun-tahun ke depan, saya tidak punya tanggal kadaluarsa kontrak, pungkasnya. Real Madrid inginkan bek Manchester United ini. Ada rumor menarik datang dari Real Madrid, raksasa La Liga itu dilaporkan berminat untuk merekrut Diogo Dalot dari Manchester United di tahun 2025 nanti. Dalot merupakan salah satu pemain kunci Manchester United. 2 musim terakhir, ia mulai berkembang menjadi pemain yang diandalkan Erik ten Hag di sisi kanan lini pertahanan Manchester United. Sang bek menjawab kepercayaan sang manajer dengan baik. Bek timnas Portugal itu mulai konsisten menunjukkan performa yang apik di lini pertahanan Setan Merah. Namun apiknya performa Dalot ini menjadi pedang bermata dua bagimu. Give Me Sport melaporkan bahwa sang bek kini menjadi incaran Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini mempertimbangkan serius untuk merekrut Dalot di tahun 2025 nanti.
Ini disebabkan kontrak Dani Carvajal di Real Madrid akan habis di tahun 2025 nanti. Sejauh ini belum ada tanda-tanda Madrid akan memperpanjang kontrak sang bek. Alhasil mereka mulai mencari sosok baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Ancelotti dikabarkan tertarik untuk memboyong Dalot ke Bernabeu pada musim depan. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United bisa sedikit bernafas lega, karena Dalot bukan pilihan utama Real Madrid. El Real lebih fokus ingin mendatangkan Trent Alexander-Arnold, bek kanan Liverpool itu jadi incaran utama mereka untuk jadi pengganti Carvajal. Baru ketika mereka tidak mendapatkan jasa Trent, mereka akan beralih ke Dalot. Namun sejauh ini Alexander-Arnold dilaporkan tertarik untuk pindah ke Real Madrid.